semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak materinya bersama-sama ya. Nah, di sini siapa yang hobinya membaca? Pasti ada ya. Nah, saat anak-anak membaca, pasti akan menemukan sebuah informasi. Nah, informasi dari sebuah teks bacaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain membaca teks secara cermat. Informasi penting biasanya tersurat pada pokok pikiran dalam teks bacaan. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan melalui teks bacaan. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Informasi dari teks bacaan dapat kita sampaikan secara langsung maupun secara tertulis. Jika kita hendak menuliskan informasi penting, hendaknya menggunakan kosakata baku dan tentunya kalimat efektif. Nah, untuk menentukan informasi dalam teks bacaan dengan baik, diperlukan latihan ya. Nah, agar pemahaman kalian baik, maka perlu dilatih terus-menerus. Ingatlah bahwa membaca cermat dan menjawab pertanyaan dari teks bacaan, kita dapat mempermudah menemukan informasi. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan teks bacaan yang berjudul Cuaca dan Kehidupan Manusia. Nah, dengan membaca yang cermat, tentunya anak-anak akan menemukan informasi penting dari teks tersebut ya. Nah, sekarang siapa yang sudah menemukan informasi pentingnya? Iya, betul sekali. Informasi yang pertama, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah yaitu menjemur pakaian basah, pengrajin kerupuk, menjemur kerupuk hingga kering. Oke, sekarang kita lihat informasi yang kedua, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca berawan, yaitu bermain di lapangan bersama teman-teman, seperti bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Nah, sekarang siapa yang sudah menemukan informasi yang ketiga? Iya, betul sekali. Informasi yang ketiga yaitu ketika cuaca mendung, anak-anak dapat mengajak teman untuk bermain di teras rumah. Nah, apakah ada lagi informasi yang lain dari teks tersebut? Ya, informasi yang terakhir yaitu saat hujan mulai turun, bantulah ibu mengangkat jemuran supaya pakaian tidak menjadi basah. Oke anak-anak, itu tadi contoh mencari informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, anak-anak juga bisa menemukan informasi penting dari sebuah bacaan yang anak-anak baca di rumah ya. Dan tentunya anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya, membaca buku bacaan yang anak-anak sukai. Informasi yang kita peroleh dari bacaan dapat disajikan secara tertulis. Kita dapat mengganti kalimatnya dengan kata khusus. Nah, arti dari kata khusus dapat kita cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kita juga harus memperhatikan penulisan kalimat secara efektif dan runtut.
Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Oke anak-anak, demikian ya penjelasan materi tentang menemukan informasi dari sebuah teks bacaan. Semoga video ini dan penjelasannya bermanfaat untuk anak-anak belajar di rumah ya. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah.